Ya, sejatinya malam ini kami jadwalkan bersama Ayah Andri, ya Bunda Eliana bersama Ayah Andri. Namun qadarullah kami baru saja mendapat kabar beliau sedang sakit. Sakitnya cukup ini juga informasinya tadi mendadak karena bersama istrinya sakitnya gitu. Jadi mohon maaf apabila hari ini beliau tidak bisa hadir dan berbagi bersama kita. Insya Allah mudah-mudahan di waktu yang lain beliau berkenan untuk berbagi kembali. Oke, ada Bunda Eliana bersama 8 pasukannya akan bercerita gitu. Bunda Eliana akan berbagi bagaimana beliau menerapkan atau berbagi bagaimana beliau mengenal tentang pendidikan berbasis fitrah, kemudian menerapkannya kepada keluarga dan kepada anak-anaknya. Untuk itu waktu dan jaringan kami sediakan langsung kepada Bunda Eliana. Baik, terima kasih Bunda Desi. Silakan Teh Eliana. Ya, alhamdulillah ini punten tadi udah di ini malah ikutan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Desi. Alhamdulillah mungkin di sini ada 16 ya partisipan. Ya, alhamdulillah. Mungkin ya tadi ya momennya 17 Agustus. Jadi mungkin kata ayah minta Bunda Eliana kalau minta bantuan di share boleh, nanti saya siapkan share screen-nya. Siap-siap, mungkin nanti mau ini dulu sebentar. Ya mungkin dibuka dulu, tadi sudah sama Bunda Desi, tapi alangkah baiknya kita awali forum kita kali ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi bi kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali ya saya bisa hadir di tengah-tengah ayah bunda sekalian. Di sini ada satu ya mungkin ayahnya. Alhamdulillah mungkin di sini sebetulnya saya dikasih kesempatan tuh jadi satu momen yang apa ya buat saya sendiri itu sebetulnya luar biasa gitu ya, karena harus refleksi kembali dan menyaringkan apa-apa yang mungkin bisa saya sharingkan seperti itu. Mohon maaf sebentar, ini kayaknya lagi. Ya, beginilah bunda-bunda ya, kalau para bunda sedang berbagi pasti, apalagi kelas bunda ya, pasti insya Allah sudah memaklumi lah kondisinya ketika bersama anak, bersama keluarga. Apalagi di sesi malam ya, biasanya anak-anak sudah mulai makin lengket dengan bunda-bundanya gitu. Baik, sambil menunggu Bunda Eliana, barangkali saya ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Bunda Anita, Bunda Sabita. Tadi Bunda Sabita yang paling awal ya bergabung bersama saya. Kemudian ada Kak Michelda, ada Bunda Mega, Bunda Lisa. Boleh perkenalan dulu dong. Bunda Sabita dari mana nih Bunda? Atau Teh Sabita? Oh, dari Pemalang. Oke. Apakah bisa on mic atau siapa saja deh boleh. Ada Aurel, ada Fathaula. Oh, Bunda Fathaula nih insya Allah sudah kenal nih beberapa kali satu forum ya Bunda Fat. Ada Raihana, ada Andena, ada Kak Andena ya. Ada Kak Amelia. Kak Sayyidah Iklima apa kabar? Pernah bertemu juga nih ya. Bunda Ike. Oke. Ya, Bunda Fat. Boleh dong on mic. Ya, Masya Allah ya, punya anak banyak 8 ya. Saya 2, ya. Sudah luar biasa Bunda. Ya, Iya, 8. luar biasa. Iya, kalau Bunda Fat gimana nih? Berapa putra-putrinya? Saya di SIA, anak saya 2 laki-laki usia 12 sama usia 9. Jadi pas lah topiknya malam ini. Oh, oke. Iya. Pas ya di usia 8 sampai 14 ya. Oke, Iya, Bunda Eliana sudah bergabung kembali. Mohon Sudah siap maaf. melanjutkan? Nggak apa-apa, Teh.
Ya, punten ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi tadi udah kenalan ya, mungkin saya nggak sempat nyimak di belakang dulu sebentar. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi satu bentuk alhamdulillah kesempatan yang luar biasa gitu yang diberikan. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini sebetulnya hanya sharing gitu ya. Ketika saya membersamai 8 anak saya, alhamdulillah. Jadi belum tentu yang berbicara ini lebih baik ya di di hadapan bunda-bunda sekalian, bisa jadi gitu lebih baik yang mendengarkan daripada yang berbicara. Karena di hadapan Allah yang mulia itu adalah yang mengamalkan ya, bukan yang berbicara seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini bisa saling sharing gitu ya. Ketika ada kebenaran, sesungguhnya itu hadirnya dari Allah, dan ketika ada kesalahan ya itu adalah dari kami gitu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang nanti akan saya paparkan dalam PDF ya, nanti mungkin minta tolong ke Bunda Desi untuk sharing di ini co-hostin mungkin ya. Bentar. Oh ya, sudah sip. Ya, sudah kelihatan? Sudah ya, sudah kelihatan? Ya, alhamdulillah. Mungkin saya coba untuk paparkan dari materinya di sini. Saya kasih judul tantangan di usia 8 sampai 14 tahun. Sebagaimana tadi Bunda Desi jelaskan di awal bahwa di usia ini adalah fasilitator ya, orang tua sebagai fasilitator anak untuk menemani tumbuh kembangnya. Nah, usia anak sekitar anak SD mau masuk SMP ya ini ya. Jadi di sini adalah akan ada tumbuh keunikan-keunikan, atau yang lebih menonjol itu adalah nanti di fitrah belajar mereka gitu. Jadi perlu satu pengamatan, mungkin diamati, dicatat, dan dikuatkan seperti itu. Nah, sebetulnya untuk mengamati, mencatat, dan menguatkan itu dimulai dari awal, dari masa awal di 0 tahun pun ya, 0 bulan pun kita sudah mencoba untuk mengamati tumbuh kembang anak gitu ya, disesuaikan dengan target dari usia per usianya gitu. Nah, kira-kira tantangannya apa aja ya biasanya nanti, atau mungkin dari sini ada yang mau berbagi dulu, dipersilahkan kepada Ayah Bunda mungkin sebelum pemaparan mungkin ya. Kita santai aja mungkin di sini ya. Bunda Desi sampai jam berapa nanti ya? Sampai jam berapa? Mohon maaf ini suaranya kayaknya nggak kedengeran, nggak terlalu. Jam 9 ya? Ya, maksimal Oke. Ya, yang tadi di sini apa aja tantangannya? Yang pertama, mungkin kalau secara kenyataannya ketika kita menghadapi anak-anak itu mungkin ya ada ya saatnya anak mungkin pas waktu di usia 0 sampai 6 tahun mereka itu sangat semangat gitu ya. Bahkan ibaratnya mereka itu nggak pernah habis baterainya gitu ya. Jadi kalau misalkan dari pagi sampai malam bahkan gitu untuk tidur pun mereka susah gitu diajak tidur. Nah, tapi pada saat tertentu gitu di usia-usia yang sudah agak bertambah gitu mungkin ada masanya mereka tidak sesemangat dulu mungkin, atau bahkan cenderung ya lebih berkurang lah gitu dibanding di usia 0 sampai 6 tahun. Nah, mungkin di sini ada fase-fase di mana orang tua itu lalai atau bahkan abe mungkin ya dari fase-fase yang ada itu gitu. Jadi ketika misalkan lalai itu seperti apa misalkan jadi ketika ada potensi anak yang sebetulnya di sana itu dia harusnya bisa ditajamkan gitu ya, tapi ketika orang tua luput mungkin atau tidak sempat untuk mengamati atau mungkin lupa mencatat dan sebagainya gitu ya, akhirnya
hilang saja gitu. Padahal mungkin ketika itu coba diolah, coba dimatangkan atau dikuatkan, ditajamkan potensinya, mungkin bisa lebih 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 bisa perform gitu ke depannya gitu. Nah itu ya dampaknya. Akhirnya mungkin di sini dengan penambahan usia atau mungkin bahkan tetap dilalaikan dengan permainan atau mungkin asik bermain gitu ya, sehingga mungkin waktu-waktunya itu akhirnya ya mungkin banyak yang terabaikan gitu. Nah, yang keduanya di sini fenomena outside in. Mungkin di sini ada sekolah-sekolah tertentu ya, nggak semuanya ya, di sini nggak semuanya. Jadi yang memang menjejalkan di sini outside in itu menjejalkan pelajaran-pelajaran yang memang seharusnya itu belum nggak harus seperti itu gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita berbicara tentang pendidikan itu seperti halnya kita menanam pohon gitu. Jadi ada tunas nanti di usia 0 sampai 6 tahun itu adalah masa tumbuh biji gitu ya. Misalkan kita baru menanam biji nggak mungkin nih untuk disiramin air banyak-banyak terus dipupuk dan sebagainya. Nah, seperti itu mungkin ya seolah-olah. Tapi bagaimana di usia 0 sampai 6 ini kita coba rawat gitu. Nanti di bawah ada ya keterangan dari sumbernya dari FBE itu nanti jelas. Jadi di usia ini harus seperti apa gitu ibaratnya dari tumbuhan itu. Nah, yang selanjutnya di sini nggak boleh tergesa-gesa. Jadi kalau misalkan kita pengen anak pintar atau pengen anak seperti apa gitu ya, disesuaikan saja ya, karena saya dari ke-8 anak ini memang beda-beda ya, dari yang pertama mungkin unggulnya di mana, kedua di mana, ketiga di mana. Jadi bagaimana kita coba tidak membanding-bandingkan satu dengan yang lain gitu, tapi mencoba untuk memfasilitasi dari masing-masing potensi yang dititipkan oleh Allah gitu ya, sebagai jalan mereka nanti sukses ya di dunia maupun di akhirat gitu. Nah, itu jadi tidak tergesa-gesa di sini. Berarti perlu perencanaan dan perlu ada target gitu per usianya. Kira-kira di usia ini apa nih yang perlu dikejar atau bahkan apa yang perlu ditingkatkan kayak gitu. Jadi ketika kita punya catatan, punya portofolio mungkin ya, personality-nya jadi ke apa namanya ya, kerekam gitu, ke capture dari fase ke fasenya. Seperti itu. Jadi dengan perencanaan ya supaya tidak tergesa-gesa. Lalu di sini nah nih dari sumbernya dari FPE di mana di usia 0 sampai 6 tahun ini orang tua perlu mengokohkan dan merawat fitrah sebagai konsepsi fundamental melalui imaji positif dan kecintaan di keluarga. Contoh misalkan di 0 sampai 6 ini tentang sholat ya. Anak-anak di usia 0 sampai 6 ini rata-rata ketika kita sedang sholat gitu ya, pasti akan naik-naik dan sebagainya gitu. Dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah ya ke cucu beliau gitu. Jadi ketika itu bagaimana memperlakukan cucunya ketika ikut dalam sholat gitu. Jadi mungkin memang fitrahnya ya dari situ. Tidak bisa kita mungkin memarahi atau seperti apa. Justru dengan kita libatkan, dengan kita ikut-ikutan itu teh, artinya memang fitrahnya sedang tumbuh gitu. Nah, di usia 7 tahun kedua di sini adalah menumbuhkan dan menyadarkan fitrah sebagai potensi melalui interaksi dan aktivitas di alam dan lingkungan. Nah, di sini ibaratnya tanaman ya berarti harus disiram, dipupuk seperti itu. Karena sudah ada imaji positif tadi di usia 0 sampai 6 tahun ini gitu. Jadi ketika misalkan anak-anak ikutan sholat, bagaimana sholat itu terkesan positif. Kalau misalkan puasa, bagaimana puasa itu membuat dia semakin ingin gitu ya. Misalkan tahun sekarang sudah lulus nih puasanya, dia mengharap-harapkan kembali gitu di tahun selanjutnya seperti itu. Nah, bagaimana kita menciptakan suasana yang bisa membuat anak itu mendapatkan kesan positif dari ketika melaksanakan apa namanya kewajibannya nanti kelak ketika nanti akil balik gitu. Nah itu, nah kita sekarang fokusnya di sini yaitu menumbuhkan dan menyadarkan fitrah sebagai potensi melalui interaksi mungkin tadi disebutkan sama Bunda Desi dengan apa namanya project based learning gitu.
Jadi kita membuat proyek-proyek kecil mungkinnya bersama anak gitu, mungkin bisa di dapur, bisa di ruang tamu, atau memanfaatkan apa-apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Mungkin insya Allah nanti akan belajar lebih dalam bersama Bang Ical insya Allah ya tentang lingkungan kita gitu, apa yang bisa dibuat bahan atau sumber daya pembelajaran gitu ke depannya. Insya Allah nanti di bulan Agustus sampai Desember ya kalau nggak salah Bunda Desi ya. Dan insya Allah nanti kita nantikan kelasnya. Nah, terus selanjutnya, nah di sini tadi ada, saya ngambil 2 contoh fitrah ya. Kalau dari fitrah based education itu ada 8 aspek fitrah yang nantinya bisa menjadi sebuah peran gitu ya. Kalau pesan keimanan nanti di sini sebetulnya ujungnya adalah nanti menjadi dai, pembelajar itu nanti menjadi inovator seperti itu. Dan selanjutnya banyak fitrah bakat misalkan untuk apa kayak gitu. Nah, di sini fitrah keimanan contohnya yang kayak tadi di usia 0 sampai 6 tahun anak-anak tuh suka ikut-ikutan sholat. Artinya di sini orang tua itu mesti menjadi teladan gitu. Teladan bagi anak atau apa yang dilihat oleh anak itu diserapkan ya gitu. Daripada kita berkata-kata kadang-kadang nggak dimengerti, tapi bagaimana kita bisa menjadi contoh gitu. Nah, lalu di usia selanjutnya melaksanakan kewajiban sholat misalkan itu ya dengan kesadaran, misalkan contohnya itu mereka sudah mau dibangunkan misalkan. Jadi dengan kita terus mendialogkan, misalkan di usia 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat, berarti obrolan kita ketika misalkan berbicara tentang penciptaan Allah, dan Allah itu siapa, tentang ma'rifatullah gitu ya, lalu kenapa harus sholat dan sebagainya, itu kita coba gali gitu ya. Menurut anak pemahaman pengertiannya apakah sudah sampai ataukah mereka masih bingung kayak gitu kan. Nah, itu perlu didialogkan. Dan pada akhirnya nanti timbul kemandirian atau kebutuhan untuk ya memenuhi kewajiban atau bahkan menjadi satu kebutuhan gitu ibadah itu gitu di fitrah keimanan ini. Terus yang perlu kita catat bahwa yang memberikan hidayah itu Allah gitu ya. Mau kita misalkan orang yang kita cintai itu adalah melakukan kewajiban dengan sesempurna mungkin, kalau Allah belum memberikan hidayah itu memang ya tidak bisa ya kita bisa menjadi Tuhan kayak gitu. Artinya ya kita terus berusaha untuk menemani anak-anak kita sampai kepada mereka nanti mandiri gitu. Mandiri dalam artian merasa ada tanggung jawab bahwa ya ketika udah balik itu memang lahir dari dirinya sendiri, bukan dari kita orang tuanya gitu. Terus yang selanjutnya untuk fitrah belajar ini mungkin ibaratnya tadi ya, di usia 0 sampai 6 tahun itu ada masanya anak itu tidak pernah capek gitu, bahkan baterainya itu ibaratnya nggak pernah habis gitu ya. Kitanya mungkin orang tuanya sudah lelah, tapi anak-anak masih bersemangat gitu. Nah, itu adalah fitrah yang memang Allah install ya dalam diri anak-anak kita yang untuk kita jaga sampai mudah-mudahan ketika mereka dewasa pun girohnya itu masih terjaga gitu. Nah, terus selanjutnya mungkin untuk usia yang 7 tahun kedua ini akhirnya mungkin ketika fitrah belajarnya tumbuh, mereka senang untuk belajar, mungkin untuk berkreasi, untuk mengembangkan dirinya seperti itu. Nah, yang kalau udah tingkat lanjutan berarti ya sudah jadi kebutuhan gitu. Ibaratnya kalau misalkan kita jasadnya nggak makan itu lapar gitu ya. Jadi kalau misalkan akalnya kalau nggak diinput dengan belajar terus belajar dalam artian tidak baca tekstual ya, tapi kontekstual. Misalkan ayat-ayat Allah itu kan ada kauniyah dan ada kauliyah gitu. Mungkin bagi kita yang sudah dewasa mungkin harus terus belajar kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ya seperti halnya tadi di awal bahwa kesempatan ini menjadi istilahnya refleksi bagi saya gitu ya, dengan apa saja mungkin anak di usia berapa
saya mungkin yang paling besar usia 12 tahun ya, 12 tahun, 13 ya, 13 sudah masuk 13, dan yang ke-8 itu baru 4 bulan. Nah, di usia anak ini apa sih targetnya gitu? Terus maunya mau diarahkan kemana? Atau mungkin cita-cita anak itu mau seperti apa gitu. Nah, kita sebagai orang tua itu mesti menjadi fasilitator buat anak kayak gitu. Yang pada akhirnya nanti harus ditemukan dengan mentor dan maestronya. Kadang mungkin ada anak-anak kita yang memang nggak ada ya mungkin ketertarikannya, kayak misalkan anak saya yang kedua ini lebih kepada robotika misalkan. Nah, sedangkan kami lebih kepada ini sih, jadi akhirnya memang lebih dekatnya lagi mungkin di sini dengan editing gitu. Editing, terus yang pertama juga kemarin lebih ke gambar gitu. Tapi editing juga senang, dan sempat buat channel YouTube, dan memang namanya anak-anak kadang tuh memang masih mood-mood-moodan gitu. Jadi memang kalau misalnya ditemukan sebetulnya bisa ya, kalau kita kawal terus itu bisa bisa terus terpantau. Kemarin teh karena kendala teknis juga gitu. Jadi pas bikin YouTube atau akun IG jadi lupa password gitu. Jadi pas waktu HP-nya rusak jadinya eh, terkendala terkendala teknis gitu. Nah, mungkin kalau menurut Ali bin Abi Thalib, bahwa ada 3 tahapan ya. Jadi yang pertama itu di 7 tahun pertama kita memperlakukan anak seperti raja, yang kedua seperti tawanan, dan yang ketiga seperti teman. Di usia 7 tahun, 0 sampai 7 tahun, di sini 8 sampai 14, dan sampai di sini 15 sampai 21 berarti. Nah, seperti raja ya mungkin mereka juga usia 2 tahunan misalkan itu masih minta dilayani ya, bahkan bisa jadi maksa gitu. Kalau misalkan minta apa mereka belum ngerti, dinanti-nanti, akhirnya memang ya itu harus sabar ya ketika menghadapi 0 sampai 6 di sini teh pusat perasaan ya. Jadi kita harus benar-benar menguji emosi mungkin ya di sini tahapannya. Nah, di ini sosialisasi mungkin ketika bertemu dengan temannya, terus tetangga atau apa gitu ya, mungkin di sini dinamikanya ada gitu ya ketika mereka keluar rumah. Tapi ketika mereka siap bersosialisasi di luar, insya Allah cenderung mereka tidak akan bawa masalah ke rumah ya, karena bisa menanganinya sendiri, atau bahkan bisa membedakan mana yang baik dan buruk kayak itu. Nah, yang untuk menjadi teman ya memang udah siap di sini, udah mandiri seperti itu. Nah, memang ketika mendidik itu yang jadi PR itu sebetulnya ke orang tuanya ya, lebih kepada pendidikan. Kita mendidik anak itu ya mendidik diri kita sendiri sebetulnya gitu kan. Jadi butuhkan keikhlasan, kesabaran, dan kesungguhan sampai bagaimana bisa menjadi orang tua teladan anak gitu ya. Memang benar-benar kalau kita menyadari bahwa anak itu akan mengcopy paste atau bahkan apa ya istilahnya teh, kalau anak yang masih kecil kan benar-benar semuanya diserap kayak gitu. Nah, mudah-mudahan kita menyadari bahwa yang di hadapan kita ini mungkin bisa jadi mereka kelak di masanya menjadi pemimpin gitu ya. Pemimpin yang mengayomi, yang bisa apa ya, ya menjadi apa yang Allah harapkan gitu kan ya. Karena kita diciptakan atas kehendak Allah, berarti bagaimana anak-anak tumbuh dan berkembang ini juga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki seperti itu. Berarti kita memposisikan diri kita sebagai orang tua yang memang bertanggung jawab ketika di rumah gitu ya. Ketika di rumah mudah-mudahan memang bisa tadi ya memperjalankan keikhlasan, kesabaran, dan kesungguhan itu dalam menghadapi anak di setiap fasenya gitu. Nah, yang tadi ini mungkin ya diamati, catat, kuatkan. Nah, mungkin ada istilah ya, mungkin barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal siapa Tuhannya. Jadi kecenderungan kita ketika misalkan memang ya hanya Allah yang menjadi tujuan kita, ya mudah-mudahan bisa menularkannya kepada anak itu dalam pendidikan ketika di rumah gitu.
Nah, karena setiap anak itu unik dan tentunya ini mungkin gambaran aja ya. Jadi ini ada ibaratnya grafik dinamika kehidupan kita, harapannya terus naik ya, meskipun kadang turun, ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya, seperti halnya keimanan. Namun jangan sampai turun terus nggak naik lagi, tapi di sini terus saja naik ke atas, seperti itu. Ini mah gambaran saja. Jadi harus optimis ketika kita mendidik anak itu dengan segala tantangannya. Jadi harus optimis bahwa anak itu sama Allah sudah ada jalan takdirnya sendiri gitu. Jadi kita sebagai orang tua hanya bisa memantaskan diri menjadi orang tua yang soleh dan solehah kalau mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah gitu. Lalu, nah di sini tadi ya ibaratnya kita mendidik itu seperti halnya menanam pohon tadi. Jadi tidak banyak memperlakukan di pas waktu masa kecilnya gitu. Jadi di usia 0 sampai 2 tahun berarti fokusnya kita memberikan ASI yang terbaik gitu ya, dengan mendoakannya, dengan ya menstimulasinya gitu ya sesuai dengan usianya. Nah, targetnya apa dan apa saja daya dukungnya. Jadi mendidik itu pasti ada peran Allah, maka di sini ada target upaya langit kita ya, senantiasa berdoa ya sesuai dengan profil yang diinginkan. Misalkan anak pertama ini ya doanya apa mungkin detail ya ke Allah gitu, dan Allah mah pasti maha tahu gitu apa yang terbaik bagi kita dan bagi anak-anak kita gitu. Terus yang kedua upaya buminya ya senantiasa, ini ada tipe ya di sini. Jadi intinya mah menemukan apa yang bakatnya apa potensi baik atau potensi yang ada dalam diri anak gitu, sehingga nanti bisa menjadi jalan ibadahnya gitu. Dan itu bersama-sama dengan suami ya, dengan suami mencoba untuk mengkomunikasikan mungkin atau bahkan ke kakek neneknya gitu. Kadang kan mereka berinteraksi dengan kakek nenek, dengan bude, dengan bulik, dan mungkin tetangga-tetangga. Nah mungkin di sana ada pandangan-pandangan yang bisa kita coba untuk eh, masukkan gitu ya, dan nanti bagaimana informasi yang ada ini kita coba untuk bahan pengembangan dari anak-anak kita seperti itu. Nah, di sini jadi mungkin kita perlu mengukur posisi kita saat ini ya. Jadi mungkin di PR-nya adalah mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, jangan mengada-ada. Jadi untuk sandang sendiri mungkin kalau kita berkiblat ya tentunya kepada Rasulullah dan para sahabat ya. Intinya bukan kepada kemewahannya, tapi kepada layaknya eh, jadi di sini ada sandang pangan ini mah ini ya kebutuhan dasar di dalam rumah. Jadi untuk sandang bukan kemewahannya, untuk pangan yang penting halalan thayyiban gitu. Nah, dan papan mungkin di sini artinya mengoptimalkan potensi yang ada di dalam keluarga ini supaya apa-apa yang dititipkan oleh Allah itu ya menjadi ibadah gitu ya di hadapan Allah. Nah, sebagai pendidik tentunya ada dua hal ini ya, dan ini harap dan takut atau khauf dan roja ini menjadi satu paket yang memang harus seimbang. Jadi ketika ketakutan kita mampu nggak ya gitu, mesti ada harap gitu bahwa ada Allah yang maha dari segala maha. Mungkin hari ini masih berkutat dalam tantangan di misalkan apa ya, anak-anak yang masih suka apa gitu ya. Nah, kita harus bersabar gitu, berharap Allah itu pasti akan menolong. Mungkin justru dengan masalah atau tantangan yang kita hadapi inilah kita akan ditunjukkan kebesaran Allah gitu di sana. Jadi caranya Allah untuk menunjukkan kebesarannya itu ya dengan menghadirkan dinamika yang ada di dalam rumah, misalkan bagaimana akidah kita, bagaimana keyakinan kita gitu ya akan kemaha mungkin kemaha besarannya gitu ya. Kalau kita misalnya sedang diuji rizki, ya pasti Allah maha kaya gitu kan ya. Jadi dari Asmaul Husna itu sifat-sifat Allah ketika kita mengajarkan anak ya,
TK misalkan kan suka diajarin itu secara tidak langsung mengingatkan kita. Jadi apa-apa yang hadir di dalam rumah itu sebetulnya menjadi pembelajaran atau kita bagaimana mengambil hikmah gitu. Sehingga yang terjadi itu semakin mendekatkan kita kepada Allah seperti itu. Nah, apa saja yang bisa dilakukan? Ya tentunya tadi ya dengan berdoa ketika mendapati tantangan ya, dengan berdoa, dengan ikhtiar dan tawakal. Jadi kalau misalkan melihat bagaimana profil Siti Khadijah yang luar biasa ya, beliau menjadi sosok wanita yang totalitas gitu mendampingi suami yaitu Nabi Muhammad gitu ya, melaksanakan tugas sebagai Nabi dan Rasul gitu sampai ke Gua Hiro ya mengantarkan makanan dalam kondisi hamil ya kalau nggak salah. Jadi di sana luar biasa gitu ya ketika lihat video di YouTube ada kan ya yang liputan ke Gua Hiro itu perjalanannya sangat menanjak dan seperti itu gitu. Tapi luar biasa gitu. Bagaimana Siti Khadijah menempatkan Rasulullah itu sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin yang pada akhirnya lahirlah sosok Fatimah itu, Ibunda Fatimah yang semua unsur di dalam keluarga, baik suami, yaitu Rasulullah gitu ya, dengan Siti Khadijah sebagai ibu dan Siti Fatimah sebagai anak itu dijamin surga oleh Allah gitu. Berarti pendidikan yang luar biasa gitu yang bisa kita contoh untuk kehidupan kita. Jadi menjadi diri yang totalitas menghamba kepada Allah. Terus selanjutnya dengan cara apa? Mungkin tadi ya catatannya kalau dari Bang Ical itu gunakanlah yang ada dan jangan mengada-ada gitu. Mungkin hari ini masanya kita medsos ya. Kalau dulu zaman tahun 2000-an masih belum ada booming gitu. Mungkin dulu mah Friendster kayaknya ya. Nah, sekarang tuh ada medsos yang bisa menjadi ajang silaturahim, berjejaring, yang jualan gitu. Jadi potensi yang ada ini bagaimana bisa menambah ilmu, wawasan, bahkan pertemanan kayak gitu kan ya. Jadi di sini banyak insight pasti ketika kita menggunakan medsos itu dengan bijak gitu. Banyak ilmu-ilmu yang tersebar ya di sana. Cuman mungkin kalau membaca saja kadang kita masih bingung juga ya, perlu adanya forum atau mungkin mentoring ya di sini. Alhamdulillah bisa bergabung di sini, nanti mudah-mudahan bisa kita saling sharing gitu. Kalau membaca sendiri mungkin tidak ada itu lebihnya di sana gitu. Nah, terus potensi waktu dengan kita menyadari bahwa waktu itu karakteristiknya nggak bisa diulang ya, bahkan sedetik yang lalu itu nggak akan bisa kembali gitu. Apalagi mungkin waktu-waktu dulu kok masa kecil kita pengen kembali ya nggak bisa gitu ya. Kita hadapi waktu hari ini dan kita songsong masa depan dengan penuh semangat gitu ya, semangat optimisme bahwa Allah itu senantiasa akan menolong gitu bagi siapa mungkin kalau di Al-Quran ada ya bagi yang sabar dan bagi yang sholat gitu. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongku. Mungkin itu ya ada ayatnya. Yang terakhir mungkin potensi di rumah mungkin sekecil apapun itu bisa menjadi sarana kita untuk mengingat Allah gitu saat anak sakit itu mungkin rewel atau ya banyak hal lah gitu yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan senantiasa segala peristiwa yang terjadi di rumah itu adalah atas kudrah dan iradahnya Allah dan mudah-mudahan semakin mendekatkan kita dan semakin memperkuat kebergantungan kita kepada Allah gitu. Karena yakin Allah akan membalas baik di dunia maupun di akhirat. Nah, mungkin di sini ada sedikit kutipan ayat Al-Quran sebetulnya, tapi ini saya ambil intinya. Jadi ada ayat At-Tahrim kalau nggak salah di sini. At-Tahrim ayat 6. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu perintah Allah dalam konteks keluarga ya. Dan janganlah kau tinggalkan generasi yang lemah. Ini berarti kita harus menjadi yang kuat gitu ya.
dan hanya Allah yang mampu memberikan kekuasaan bagi orang-orang yang beriman. Nah, mungkin itu saja dari saya. Di sini mungkin perkenalkan, ini suami saya, namanya Pak Awan, dan ini saya, dan ini kurang satu. Ada personil satu lagi belum masuk di sini. Baik, itu mungkin kalau sharing dari saya, dan tadi ya informasi-informasi atau beberapa ilmu yang tadi saya dapatkan akan lebih dikupas tuntas nanti insya Allah di bulan September sampai Desember insya Allah. Nanti diikut saja di Sekolah Fitrah. Nah, ini ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, ada Instagram, ada TikTok. Nah, di sana. Itu mungkin Bunda Desi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kasih aplaus dulu buat Bunda Eliana. Aplaus di rumah masing-masing, terdengar di rumah masing-masing. Ya. Barakallahu pada Bunda Eliana dan keluarga. Tadi saya juga menyimak. Dan Bunda Eliana ini adalah salah satu sahabat saya yang paling dekat, dan saya tahu sejak awal beliau, waktu itu kita ketemu pertama kali anaknya baru 3 atau 4 ya Teh ya? 5. Oh udah 5. 4 mau 5 kayaknya. 5 yang masih di kereta dorong gitu. Iya, iya. Jadi kita ketemu di acara Salman ya, di acara workshop pendidikan berbasis fitrah juga. Iya. Dan sekarang sudah 8, Masya Allah. Ya, ayah bunda sekalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan kami informasikan qadarullah malam ini Pak Andri sedang berhalangan karena sakit. Mudah-mudahan tidak mengurangi antusiasme kita untuk belajar, karena sejatinya niat kita belajar tidak akan terkikis oleh kendala apapun, insya Allah selama niat kita lurus gitu ya. Dan di sini juga ada Pak Ruruh ya, kalau nggak salah tadi. Selamat datang Pak Ruruh. Ya, Pak Ruruh ini adalah ketua koordinator ya Pak ya, koordinator utama Hebat Community, mitra kami juga, sahabat kami juga. Yang insya Allah mudah-mudahan kalau beliau berkenan nanti berbagi dari sisi ayah. Qadarullah Pak Ruruh, Pak Andrinya sedang berhalangan karena sakit beserta istrinya juga. Gitu. Baik ayah bunda. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan Pak Ruruh bisa membantu para ayah apabila ada pertanyaan dari sisi ayah. Terima kasih sekali Bunda Eliana dan ayah bunda sekalian, dipersilakan apabila ada pertanyaan. Langsung saja boleh raise hand atau di kolom chat. Apakah sudah ada pertanyaan yang disiapkan? Oh ya, Bunda Fathauli. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bunda Eliana, Bunda Desi. Ya, seperti bertanya nih Bunda, sharing ya. Ya. Saya memang agak sedikit kewalahan ya. Belum tahu ilmunya gitu, ataupun ada ilmunya tapi belum bisa mengamalkannya. Mungkin ada kendala, ataupun ada salah di mananya gitu. Punya anak usia 9 dan 12 tahun, laki-laki keduanya. Terus saya agak kendala di fitrah, fitrah keimanannya sama fitrah belajarnya. Itu masih masih disuruh dulu sih, belum antusias gitu. Apakah memang karena tipe anaknya memang harus ada uminya gitu, di samping pada uminya dia semangat gitu. Mungkin qadarullahnya saya kan kerja di ranah pabrik ya, kebetulan bagian pelayanan, suami saya juga di bagian pelayanan. Jadi kami pagi sampai sore itu memang aktivitasnya di luar gitu. Baru ada di rumah itu menjelang maghrib gitu, dan energi memang sudah gitu. Itu bagaimana, apakah memang anak itu berpengaruh karena kedekatan kami yang berkurang, atau memang ada masalah gitu? Gimana Bunda? Terima kasih. Ya. Mungkin 9 tahun dan 12 ya Bunda. Ada 2. Putranya ada 2? Ya, ada 2. Oh, ada 2 ya. Ya mungkin kalau misalkan berarti sekolah ya dua-duanya?
sekolah. Nah, sekolah. Mungkin kalau berarti secara kesehariannya kebanyakan ada di sekolah ya. Baiknya sih kalau menurut saya dikomunikasikan dengan guru gitu, guru yang selama ini wali kelas yang mendampinginya gitu. Mungkin dari sana ada informasi apa dan sebagainya, terus di cross check juga ke anaknya gitu. Nah mungkin dari situ bisa kalau saya biasanya dengan kesepakatan gitu ya, dengan ngobrol seperti itu, menurut anak seperti apa sih gitu pandangannya, kenapa ya santai aja sih, jadi setiap hari tema apa yang kita bicarakan gitu, misalkan ini kita lihat indikasi kok anak misalkan jadi murung atau mungkin jadi atau bahkan ceria kayak gitu kan. Nah itu dengan pengalaman-pengalaman yang dirasakannya, terus yang didapatkannya. Nah itu coba untuk kita gali, terus ya mungkin tadi ya, karena seharian mungkin kebanyakan di sekolah, mungkin dengan ngobrol dengan gurunya lebih informasinya mungkin bisa didapat dari sana gitu, sehingga mungkin nanti bisa menitipkan bisa jadi informasi yang kita sampaikan juga bermanfaat juga buat sekolah gitu untuk treatment ke anaknya gitu. Tapi selama misalkan di usia laki-laki, biasanya memang kalau lihat dari anak saya sendiri gitu ya, yang pertama anak saya perempuan itu lebih dewasa cepat gitu, cepat dewasanya dibanding yang laki-laki Bun gitu. Jadi insya Allah masih ada waktu, ya harapannya yang namanya hidayah itu Allah yang memberikan. Jadi yang pertama kita kuatkan doa gitu ya, minta kepada Allah. Kadang-kadang ketika kita berdoa itu tiba-tiba besoknya kayak ada sinyal ya sesuai aja gitu dengan apa yang kita inginkan kayak gitu. Jadi memang doa seorang ibu dengan doa orang tua itu insya Allah didengar oleh Allah gitu, apalagi mungkin di sepertiga malam gitu ya, ketika lagi tenang kayak gitu, insya Allah mudah-mudahan sinyalnya kuat juga gitu. Kayak misalkan HP kan siang hari banyak hiruk pikuk gitu, cuman mungkin menyadari bahwa memang kalau sebagai ibu yang memang harus biasanya kalau pulang kerja jam berapa Bun? Sore atau siang? Sore. Sore ya. Kadang kalau malam kadang sering diganggu juga sih, maksudnya karena kan berhubungan dengan pasien ya. Oh, di rumah sakit. Iya. Oh iya. Ada kebetulan saya kan diamanahkan di bagian pasien-pasien bermasalah. Jadi kalau misalnya adalah gitu, jadi mereka tuh nelfon saya gitu. Kadang nelfonnya kan enggak kadang sampai setengah jam, kadang sampai 1 jam. Ya, bisa diputuskan kan gitu, karena kan orang gitu. Iya. Ya, itu tadi sih paling senjatanya ya itu dengan doa gitu ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah itu pada intinya kita harus optimis, karena ya tadi mungkin ketika insya Allah di sekolah pun pasti menjadi tanggung jawab dari sekolah pun insya Allah akan amanah juga gitu ya. Mungkin itu dengan kita menjalin komunikasi yang intens dengan wali kelasnya insya Allah itu mudah-mudahan gitu. Ya, mungkin kalau ini lebih ditemukan ke bakatnya tadi, diamati mungkin lebih kemana, mungkin kasih masukan, ada ekstrakurikuler apa yang bisa merawat atau terpeliharanya potensi-potensi baik atau potensi yang memang Allah karuniakan di anak-anak, sehingga memang ketika ada hidayah, insya Allah gitu, pasti akan kesadaran kan nggak bisa kita bangun ya Bun ya. Kalau misalkan kita nanam tumbuhan aja kan bukan kita yang menumbuhkannya gitu. Jadi keimanan terus hidayah itu ya hanya Allah itu yang bisa memberikannya gitu. Itu mungkin Bunda pengalaman saya. Ya, baik, terima kasih Teh Eliana. Ya. Barangkali dari Pak Ruruh, dari sisi ayah mau menambahkan kah Pak Ruruh? Mau berbagi mungkin pengalaman bagaimana peran ayah ikut menumbuhkan minat belajar anak atau fitrah-fitrah lainnya. Barangkali Pak Ruruh ingin berbagi, boleh silakan. Terima kasih Bu Desi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat tadi banyak ibu-ibunya, bapaknya kayaknya saya tahu. Tadi ada sih Pak, lumayan Pak. Siapa? Mustiko. Iya, oh iya. Aziz Ini tinggal. Mustiko. Oh iya, alhamdulillah saya itu lagi semangat untuk ngajak para ayah untuk Ya. ikut serta gitu di dalam pengasuhan, karena saya mengalami fase-fase ketika anak-anak kita pontang-panting ketika ayah lalai gitu dan abai atas pengasuhan. Mudah-mudahan nanti lebih banyak dipromosikan ke ayah-ayah ikut nanti Bu Desi supaya karena tanggung jawabnya di situ, dan betul yang disampaikan bahwa doa itu menjadi penentu. Namun bagi ayah kayak saya memang mungkin sudut pandangnya lebih ke maskulinitas ya, ke soal-soal teknis gitu, soal-soal teknis. Sebetulnya saya itu kan punya putra 2, yang Akbar sudah 18, yang Vivi ini 9. Saya merasakan 2 anak ini juga beda cara pendekatannya, karena laki-laki dulu kebetulan saya mengira awal-awal itu memang dia kesulitan baca si Akbar nih, dan ditengarai memang disleksia, sulit baca sekali. Baca itu paling kuat 2-3 baris sudah gitu kan. Nggak kuat baca lah awalnya. Saya pikir itu gangguan fitrah belajar kan kemudian. Nah, ternyata setelah ke sini kita ikut banyak ilmu-ilmu tentang pendidikan fitrah. Ternyata bukan itu masalahnya. Bukan nggak bisa baca. Bahkan yang anak saya nomor 2 ini yang 9 tahun pun hari ini belum bisa baca lancar. Dan ternyata biarin aja gitu kan. Dan setelah saya itu kan kenal pendidikan fitrah, Akbar sudah usia 14 tahun. Yang waktu itu di sekolahan ya nggak mau sekolah lah, artinya karena anak saya nggak sekolah semua dua-dua. Artinya ternyata secara alamiah itu ketika kita kasih ruang, kasih pendekatan, terutama kami ayah ya, kan logis semua. Ayah itu kan orang-orang yang logik. Kita ikutin aja ketika dia melangkah begini, kita ikutin, kita support itu. Ternyata setiap anak itu punya keunikan dalam belajar. Jadi dan membaca pun punya keunikan masing-masing. Jadi kemudian hari Akbar ini kan juga mulai membuat buku tentang peternakan, karena dia mengerjakan proyeknya Lazismu, dia harus bikin bikin buku lah, modul gitu. Dia bikin modul mungkin hampir 150 halaman, yang dari anak yang tadinya disleksia untuk baca 2 baris saja kesulitan gitu. Tapi qadarullah sekarang juga sudah mulai nyusun buku untuk peternakan, dan dia harus ngajar gitu, di usia 18 tahun. Nah itu kan kalau dilihat dari runut dari awal kan kesulitan belajar itu. Namun kan ternyata sekarang menemukan cara belajarnya, dan kemudian saya kaget kemudian dia mau nulis gitu, mulai nulis gitu. Kok ini anak sulit baca, kemudian dia sekarang mau baca dan mau nulis. Dan kita nggak tahu itu dari mana asalnya, tapi ya sudah kita ikuti saja gitu. Sehingga saya yang nomor 2, saya lebih rileks ketika ini belum bisa baca 9 tahun dan masih mengejar, dan saya yakin bahwa nanti Allah kasih ininya kok, kasih fitrah belajarnya masing-masing. Kita nggak usah terlalu keburu-buru, rileks saja, dan nanti insya Allah kita akan terpesona, dan bahasa saya itu amazing gitu. Ada satu keajaiban yang Allah tentukan ketika betul berdoa dan kita terus mengamati, kemudian kita perbaiki setiap hari hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan anak, dengan keluarga. Itu nanti ada banyak hal yang kita akan temukan tanpa panik, dan sebetulnya nggak usah banding-bandingkan antara anak dengan anak yang lain. Bandingkan aja anak itu dengan diri yang kemarin, dengan hari ini, dan hari ini dengan esok. Itu aja, perbandingannya cuma itu saja. Saya kira itu Bu Desi untuk masukan dari saya. Luar biasa. Terima kasih Pak Ruru. Ya, semakin kita paham tentang pendidikan berbasis fitrah atau potensi anak, semakin rileks ya Pak ya, semakin optimis. Ya, itulah keindahan Allah memberikan fitrah pada setiap manusia. Tinggal kita menggali dan menumbuhkannya ya, dan merawatnya. Baik, terima kasih Pak Ruru dan Bunda Eliana. Apakah yang lainnya masih ada yang ingin bertanya?
Boleh kakak-kakak juga calon ayah bunda boleh bertanya, barangkali ingin berbagi pengalaman atau bertanya terkait seputar apa fenomena atau realita anak-anak di usia 8 sampai 14 tahun, mungkin adiknya atau teman-temannya, tetangganya, boleh juga berbagi di sini. Ya, silakan berbagi. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin saya dulu bertanya, Kak Eliana. Oh iya, mangga-mangga. Tadi kan tema kita tuh amati, catat, dan kuatkan. Nah, kira-kira apa aja Bun yang mestinya kita amati dan kita catat untuk anak-anak di usia 8 sampai 14 tahun, khususnya untuk fitrah keimanan dan fitrah belajar ya, yang menjadi highlight-nya Bunda Eliana malam ini. Iya, ya. Baik. Tadi pertanyaannya apa yang perlu dicatat dan dikuatkan ya? Ya, apa yang diamati dan diamati, dicatat dan dikuatkan. Lebih spesifiknya di fitrah belajar dan fitrah keimanan, barangkali pengalaman dari Bunda, Iya. kegiatannya mungkin atau apanya, boleh Bunda. Kalau saya mungkin di fitrah keimanan ini lebih kepada sholat ya khususnya gitu. Jadi mungkin untuk anak laki-laki, kalau selama ini saya coba untuk menyiapkan anak di usia 7 tahun itu ada apa ya, penyiapan. Jadi kan ada khitan ya Teh ya. Jadi khitan itu di anak kedua saya di usia 7 tahun, pas di saat ada perintah sholat harus ada perintah sholat ya diberikan kayak gitu. Nah, pas waktu di masa 7 tahun itulah, sebelum 7 tahun itu saya woro-woro gitu ke anak. Jadi nanti kalau udah khitan berarti sholat ya gitu, maksudnya sebelumnya memang dibiarin gitu, tapi di 7 tahun itu diingatin kayak gitu. Jadi memang dari sebelum 7 tahun itu sudah disiapkan, dikasih tahu seperti itu. Nah, untuk fitrah keimanannya, kalau untuk fitrah belajarnya, saya pernah ngobrol sama anak, jadi apa ya, jiwa bisnis atau dagangnya itu ada gitu. Jadi sempat kemarin itu ceritanya kakaknya yang berapa? 10 tahun ya, 11 tahun itu bikin apa namanya? Gambar, terus bikin stiker, terus dimasukin aja di amplop gitu. Jadi itu teh kayak surprise gitu. Enggak, bukan, bikin clay, terus dimasukinlah di amplop kayak amplop gitu, terus bikin sendiri, luarnya dikasih surprise kayak gitu. Ternyata kerjasama sama adiknya yang lagi sekolah gitu. Ternyata dijualin ke teman-temannya gitu tanpa sepengetahuan saya gitu. Artinya di sana mungkin apa ya? Kreativitas anak yang kedua saya ini coba saya kawal ya dengan ngasih project based learning, kayak misalkan apa namanya tuh bikin apa yang difasilitasi saja gitu, kayak misalkan dia suka utik-utik apa gitu ya, ada baterai misalkan, terus ya saya kasih aja misalkan ada baterai, dari kecil tuh dikasih gunting, kertas, terus isolasi kayak gitu teh, benda-benda yang memang senantiasa ada gitu, pensil warna atau apalah gitu ya, itu teh jadi sesuatu gitu kalau bagi anak kedua saya. Kalau anak yang pertama itu kemarin ditantang untuk bikin apa, dia suka gambar, akhirnya keinginan belajarnya tuh besar gitu, bahkan kalau ada kelas apa Bu, aku mau ikut gitu, sampai pada akhirnya 1 tahun itu hampir berapa kelas diikuti gitu ya, kelas gambar, dan pada akhirnya ya alhamdulillah bisa bikin antologi buku anak kayak gitu, bikin dua buku gitu. Alhamdulillah sih kalau dari fitrah belajar seperti itu. Jadi ada sesuatu karya yang real yang bisa mereka hasilkan gitu ya, meskipun mungkin bagi kita sederhana, tapi nggak sederhana sih kalau bagi saya ya, karena ternyata mungkin kalau bagi saya kayaknya nggak bisa juga gitu bikin gambar sampai bisa antologi kayak gitu.
Nah, itu kalau yang satunya yang kedua ini apa ya, dia bisa bikin channel sih, channel YouTube kayak gitu, terus edit kayak gitu cepet ininya. Itu mungkin kalau fitrah belajarnya Teh. Jadi dua anak saya memang tadinya homeschooling ya, home education ya, jadi nggak di sekolah gitu. Jadi belajarnya di rumah, jadi ngamatinya memang dari kecil. Hari-hari ya. Jadi waktunya juga lumayan luang lah gitu untuk menajamkannya gitu, Ya. mendampinginya gitu. Paling pengalaman saya. Ya. Artinya pengamatannya juga sederhana ya Bun ya, dari kegiatan kita sehari-hari. Sehari-hari. Dia senangnya apa sih, atau setiap hari itu yang dia kulik tuh apa sih, benda apa yang dia suka pegang, kegiatan apa yang sering dia lakukan, tempatnya di mana. Nah, itu menjadi pengamatan kita ya. Dan pengamatan ini nggak hanya indera, mata, telinga, mulut, tapi juga hati ya. Betul. Ketika diajak komunikasi, diajak ngobrol, akhirnya nyambung. Dan Bunda Eliana akhirnya menyalurkannya ya, lewat grup-grup atau klub-klub yang memang dia sudah suka ya. Betul. Oke. Ya, baik. Alhamdulillah Bunda Eliana. Ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Fatfauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk usia 8 sampai 14 tahun ini, idealnya kita masukkan ke pesantren atau kita didik sendiri di rumah dengan sekolah non asrama. Itu dulu yang pertama. Ya mungkin kalau pengalaman saya, Bun, kalau pengalaman saya mungkin ya, saya sendiri dulu orang tua saya memandirikan saya itu di usia SMP ya. Jadi SMP itu sudah keluar rumah lah gitu dan siap kos waktu itu. Nah, sebagaimana sekarang gitu, sekarang anak saya di usia 12 tahun sih alhamdulillah udah siap ya secara kemandirian, teruji dengan 8 anak ya, 7 anak itu terhandle lah gitu sama kakaknya yang pertama ini alhamdulillah. Jadi menurut saya udah cukup gitu ya di rumah, sudah saatnya untuk menggali ilmu dari luar gitu. Karena kalau misalkan hanya dari saya saja nggak mungkin gitu ya, karena namanya saya punya keterbatasan mungkin ya di sini. Itu sih kalau pengalaman ya. Jadi secara keilmuan keagamaan saya juga kurang gitu karena bukan dari pesantren, dan akhirnya memang anak pertama saya alhamdulillah sudah masuk pesantren gitu yang usia SMP berarti. Nah yang kedua ini masih insya Allah masih menunggu ya, maksudnya masih akselerasi gitu untuk siap sampai siap di sosialisasi ke luar seperti mandirikan seperti itu. Kalau yang anak ketiga dan selanjutnya yang home education ini kan pendidikan rumah, jadi nggak apa istilahnya tuh bersekolah pun juga termasuk home education, tidak melepas itu gitu, mau sekolah atau enggak gitu, home education itu ya memang kewajiban gitu, kewajiban setiap orang tua. Seperti itu mungkin Bunda Desi. Ya, baik. Koreksi. Terima kasih. Bagaimana dengan pengalaman Pak Ruruh? Barangkali Pak Ruruh ada pengalaman, apakah putra-putrinya atau putranya ya, dua-duanya putranya sempat Putra-putri, Bu. Saya putra-putri. putra-putri. Akbar dari Apa? TV. Kalau pengalaman saya begini, Bu, soal apakah di pondok atau di sekolah atau di rumah. Itu sebetulnya harus selesai dulu di tataran pemahaman tentang keimanan, atau kalau kita sebutkan tarbiyah itu, terus adab atau takdib, itu sebetulnya itu dulu mau umur berapa. Cuman karena memang yang banyak ditemui, karena tempat saya juga banyak yang magang, rata-rata anak 10 tahun ke atas gitu. Saya banyak diskusi teman-teman yang kemudian naruh anaknya di pondok, cuman keluhannya sampai saya itu ada yang hafal 3 juz, 5 juz, tapi nyuri, ada yang macam-macam lah yang ditaruh tempat saya itu. Dan tak tanya kenapa, gitu ternyata mereka itu merasa ke pondok bukan dalam rangka berjuang, tapi mereka dalam rangka terbuang gitu. Dia merasa terbuang itu. Karena persiapan-persiapan di rumah bahwa keluar rumah itu kamu harus mandiri, nak. Kamu harus meraih ilmu. Ilmu itu untuk mencapai apa-apa yang kamu butuhkan kelak gitu. Nah, itu
tersampai. Sehingga banyak sekali di sini saya kemarin ada banyak, kenapa kamu kok keluar dari pondok, Le? Karena apa, bapak ibuku pengen dapat mahkota dari surga, tapi dia nggak tahu bahwa aku itu kalau ngapalin Quran kepalaku mau meledak gitu kan. Berarti kan ini kan belum selesai nih. Belum selesai di tataran di rumah menyiapkan anak-anak kita. Jadi mau di rumah, di sekolah atau tidak sekolah itu bukan soal, tapi menyiapkan anak-anak untuk bersiap diri dan diri orang tua juga melepaskan dengan banyak menghadirkan kesadaran-kesadaran. Karena memang kesadaran-kesadaran itu butuh attachment, butuh kelekatan, butuh bonding, butuh banyak ditemukan tokoh-tokoh, gambaran-gambaran tentang para orang-orang kelak menjadi pencari ilmu itu begini, dampaknya begini, bacaan-bacaan yang kita loading kan atau masukkan ke dalam pikiran anak itu harus selesai dulu. Saya kira kalau pilihannya kemana itu saya kira kok nanti saja, tapi bagaimana penahapan tentang kedekatan, kelekatan, ya tadi attachment and bonding itu harus sampai kepada firasat dan kesadaran. Maka spiritualitas orang tua bahwa sesungguhnya perbaiki dulu orang tua, kemudian kita tularkan dan kita rambatkan kepada anak kita, dan itu menjadi semangat perjuangan itu yang harus sampai betul ke relung hati anak-anak. Jangan sampai dia menjadi toksit atas agama. Jadi banyak kemarin teman kami di Hebat di Kendal itu sampai lulus pesantren dan dia hafal Quran, pulang itu setahun dan sudah nggak mau sholat setahun dan mau bunuh diri. Ini sudah mau keluar, sudah mau ketemu saya beberapa hari kemarin gitu. Dan dia lihat saya takut betul. Dan dia bilang saya sombong Pak Ruru, saya sombong Pak Ruru gitu. Itu udah pulang dari pesantren dan usianya sudah 20 tahun lah. Sudah setahun ini nggak mau Jumatan, nggak mau sholat, nggak mau apa-apa. Padahal pesantrennya sudah selesai. Artinya jangan sampai anak-anak kita kehantar ke pesantren atau sekolah dalam kondisi memang dia sedang muak beragama atau dia dijejal dengan sesuatu seakan-akan ini bukan diri saya loh. Itu. Nah itu juga harus hal yang perlu diwaspadai. Ini pengalaman saya kalau pribadi. Akbar dulu juga sama mengalami itu, dibully di sekolahan karena kesulitan baca, fitrah belajarnya nggak segera muncul dan macam-macam sehingga bulian. Akhirnya kami pilih tidak di pesantren. Akbar kan sempat di pesantren juga setahun, tapi kami cabut keluar karena memang saya merasa waktu itu belum punya ilmunya dan ternyata di rumah lebih cepat sadar dan kemandiriannya juga beternak sejak 14 tahun dan sekarang 18 tahun alhamdulillah sudah jalan peternakannya. Dan selama Covid saya sangat bergantung sama peternakannya Akbar. Tidak hanya dia mampu secara finansial, tapi kami sekeluarga sudah ikut di dalam bisnis dia. Saya kira itu Bu Desi gambaran saya dan pengalaman selama saya mendampingi anak-anak magang di Fatabar Farm. Luar biasa, subhanallah. Terima kasih Pak Ruru atas sharing pengalamannya. Jadi kalau boleh saya simpulkan apa yang disampaikan Pak Ruru tadi, tidak ada yang ideal, masing-masing itu punya cara dan situasinya masing-masing. Tapi yang menjadi dasar kebersamaan kita atau kewajiban kita adalah menyiapkan ya Pak Ruru ya, menyiapkan bagaimana anak-anak kita ini siap menghadapi masa akhir baliknya, siap menghadapi dunia luarnya, siap menghadapi sosialnya, siap mengemban beban syariahnya, itu akarnya adalah dari rumah gitu. Jadi mau kita sekolahkan ke pondok, mau kita sekolahkan ke formal, mau kita sekolahkan ke luar negeri pun, kalau kita sudah menyiapkan dari dasarnya di rumah, insya Allah dia juga akan siap gitu. Gitu ya Pak ya? Kalau boleh siap, saya sampaikan. Ya. Ini pengalaman saya begitu. Betul, sepakat Pak. Ini juga yang kami rasakan begitu. Anak saya juga dua-duanya, kalau boleh sharing, sekolah formal itu saat SMP dan SMA. Sebelumnya dia di rumah. Dan memang ketika mereka sudah siap dan mau sendiri, itu tuh kita mudah gitu. Nggak disuruh-suruh, bangun juga nggak susah. Terus dia juga happy menjalaninya di sekolah gitu. Nah, tinggal komunikasi masa transisinya yang harus tetap kita kuatkan gitu.
Ya, begitu Bunda Fat ya. Jadi banyak-banyak komunikasi dan banyak-banyak mengamati anak-anak Bunda ini sebenarnya minat dan kesukaannya seperti apa, dan dari segi adab dan persiapan kedisiplinan, kemandirian dan adabnya tadi itu di rumah sudah disiapkan atau belum. Karena sebelum masa akhir balik itu yang menjadi kewajiban adalah kita sebagai orang tuanya. Seperti itu Bunda. Baik, kita ke pertanyaan yang kedua dari Bunda Fat adalah untuk melatih anak usia 8 sampai 14 tahun ini agar bisa mandiri finansial itu bagaimana Bunda Eliana dan Pak Ruru? Barangkali kembali lagi kepada pengalaman masing-masing. Silakan Bunda El dulu. Baik. Kalau anak saya kemarin usia 12 ya, itu sudah keluar rumah. Jadi kemarin tuh udah sempat waktu COVID, jadi kita udah mau bikin waktu itu basreng, terus bikin pancake segala macam gitu ya. Kalau dari anak pertama saya sudah menggebu-gebu keinginannya itu gitu. Cuman karena COVID kemarin terkendala apa gitu ya. Akhirnya mau nggak jadi-jadi, tapi keinginan itu ada gitu, besar bahkan gitu. Terus pada akhirnya ya udah mungkin yang akhirnya terjadi sekarang punya ini aja, punya link web untuk jualan hasil karyanya gitu. Tapi ya memang itu akhirnya saya yang melanjutkannya gitu. Terus yang anak kedua ini insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dimonetize ininya, lagi bikin YouTube seperti itu. Itu sih kalau dari sisi kemandirian finansial, tapi minimal dari kedua anak saya itu sudah ada tadi minim nitipin meskipun hanya 2.000 gitu ya, dijualnya itu bikin clay terus dimasukin ke dalam amplop gitu ya. Terus pas ngaji juga dibawa kayak gitu, itu menandakan bahwa memang sudah ada mungkin di sana saya ketika dialog itu menyambungkannya bahwa namanya laki-laki ada tanggung jawab untuk mencari nafkah dan lain sebagainya kayak gitu. Dan orang Islam itu punya 5 rukun yang memang ya mudah-mudahan kita bisa memenuhi kelimanya gitu. Yang terakhir itu kan haji, berarti butuh uang dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin obrolan-obrolan seperti itu harapannya membuka gitu ya, sehingga nggak malu gitu untuk jualan kayak gitu. Itu yang jiwa dagangnya mungkin digambarkan Rasulullah dulu juga berdagang seperti itu. Sebetulnya dari situ juga belajar juga ya kita sebagai orang tua gitu, harus belajar juga ketika mau mengajari anak. Tadi kan sebagai contoh gitu, lebih mudah ditiru gitu. Nah itu mungkin kalau dari saya pengalamannya itu Bunda Desi. Jadi spiritnya adalah melatih ya Teh ya. Latih ya, bukan mewajibkan atau menyuruh dia untuk bisa mandiri ya, tapi melatih ya, karena ini prosesnya masih pra-akil balik ya. Balik betul. Ya, Seperti itu. Keluar dari pondok mudah-mudahan memang sudah siap gitu untuk dengan karya-karyanya gitu. Minimal sebelum masuk ke pondoknya udah ada kesadaran bahwa ya memang harus nanti menghidupi dirinya, jangan intinya kalau udah balik kan sudah disedekahin tuh gitu. Ya. Gitu. Sudah akil balik, sudah ini ya, sudah kewajiban memikul beban syariah ya, termasuk mandiri secara finansial ya dalam Islam seperti itu. Pak Ruruh, bagaimana Pak Ruruh? Seru sekali sih dengan Mas Akbar nih ceritanya tadi. Kalau saya kan ada Akbar ya sama Vivi. Kalau saya dulu ya termasuk Vivi, Akbar itu kan sudah 18. Jadi saya berorientasi money oriented itu setelah 14 tahun ke atas. Yang nanti kita pekan depan akan ketemu dengan 14 yang sampai berapa tuh Bu sama Bu Rita. Bu Rita. Nanti kita akan cerita yang finansial itu yang sudah orientasi money oriented atau profit oriented. Nah, ini yang 14 dulu saya memang belum sampai kepada money oriented. Jadi lebih ke produktivitas. Jadi kayak cuman dia tahu ketika contoh nih yang kecil si Vivi umurnya 9 tahun. Kami kan petani peternak Bu, karena sejak Covid memang terapis kami kan sepi ya. Bisa dikatakan kami pulang kampung, rumah Semarang kami tinggal, dan kami bersama anak-anak menjadi petani peternak karena Akbar sejak umur 14 tahun memilih peternak. Kami Covid ini bergantung sama petani peternak. Jadi
kami ini kan kalau di desa padat karya ya. Artinya kalau kita bayar tukang nanam jagung, tukang naju jagung, kemudian yang masukkan biji, itu kan semua dibayar itu Bu. Satu hari itu 100.000 gitu. Jadi memang kita belum sampai mengatakan bahwa kamu dapat gaji, tidak. Tapi kamu itu skalanya ketika kamu bantu Vi atau membantu Mas Akbar gitu, kamu sesungguhnya sudah punya produksi itu, sudah punya gaji tuh kira-kira sekian. Dan itu nanti punya pengalaman gitu, punya pengalaman untuk produktivitas. Oh, Le itu Mbak Mi, Mbak siapa yang ikut itu ternyata juga digaji dengan gaji itu. Nah, kita kasih tahu soal bahwa pekerjaan ini produktif. Pekerjaan ini untuk persiapan kita kelak ketika kita itu nanam biji atau kita melakukan aktivitas itu beneran disiplin, terpercaya, jujur, benar. Nah, itu next time kamu akan digaji orang gitu. Termasuk bisa paling enggak digaji Mas Akbar gitu lah. Atau kita gaji gitu kan. Tapi ini proses magang kamu gitu kan. Belajar dulu supaya maksud saya kesadaran finansial itu dimulai dengan dikonversi, tidak harus dengan uang, tidak money oriented. Biasanya kami akan ganti dengan makan atau jajan atau diajak kemana gitu. Dan itu memang berangkat karena dia bantu masnya atau bantu kita di sawah atau di kandang. Kalau kadang kan kalau cempenya banyak itu anak kambingnya banyak, dia ikut ngedoti. Kadang dia juga ikut bikin, karena kita ada olahan susu, ikut bantuin bungkusin susu. Itu semua dikonversi nanti dengan mungkin ketika dia beli kita kasih uangnya, karena dia kayak nitip uang tapi tidak uangnya tidak cash gitu. Ini pengalaman saya kalau bersama anak-anak yang 14 sama ketika anak-anak magang yang 10 tahun sampai 14 tahun di tempat kami, semua kerja di tempat kami itu. Tempat kami anggap kerjaan, cuman tidak gajian gitu. Bukan money oriented, tapi memang produktivitas. Jadi ya lebih kita arahkan ke produktivitas, bahwa kamu ini kalau produktivitasnya itu dibandingkan sama bapak itu yang gajinya 100.000 per hari, kamu kira-kira berapa persen ya kira-kira kayak gitu. Wah, aku nggak tahan Pak, 2 jam aja saya sudah haus, pengen berteduh gitu kan. Nah kayak gitu, bahwa untuk mencapai 100.000 dengan dapat makan 2 kali, dapat minum macam-macam itu effortnya dari jam 8 sampai jam 4 sore loh, berpanas-panas di atas terik matahari dan sebagainya. Itu kita sampaikan Bu. Dan ketika kamu cuma 1-2 jam sudah kepanasan dan kamu minggir, nah itu kira-kira mau gaji berapa kan gitu. Saya kira soal itu di anak-anak magang juga saya sampaikan, kalau kamu bekerja di kandang ngangkat tong aja kamu nggak kuat, giling tebon atau ini aja nggak kuat, kamu kira-kira kalau kamu ukur sendiri deh, kamu itu layak digaji berapa, nek umpamanya kamu kerja di Fata Barfam ikut Mas Akbar gitu. Nah, kayak gitu yang kita jelaskan sih Bu soal mandiri finansial untuk 8-14. Tapi kalau yang 14 sudah balik, sudah pasti balik, itu kayak Akbar itu ya sudah jual kambing, jual apa. Makanya saya motor itu Mas Akbar nggak pernah saya belikan, beli sendiri, kamera beli sendiri, apa yang untuk harus sendiri. Tapi itu sudah 14 ke sekarang. Ini kuliah pun saya udah nggak mikir Bu, karena dia ada proyek dengan Lasismu dan tahun depan dia kuliah ya pakai biaya sendiri, saya nggak mau karena sudah punya kandang, sudah punya proyek dengan Lasismu, pemberdayaan guru-guru ngaji diniyah dan sebagainya, yaitu untuk dia biaya nanti. Gitu. Saya kira gitu Bu Desi. Ya, alhamdulillah luar biasa. Duh, jadi kangen nih saya kumpul sama ayah bunda, teman-teman pendidik rumahan nih. Bikin forum lagi lah ya Bu Pak ya, nanti bagaimana para orang tua yang sudah punya anak akil balik memberikan insight buat keluarga-keluarga mempersiapkan mandiri finansial ya Pak khususnya ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ruruh dan Bunda Eliana, seru sekali tapi waktu sudah pukul 9:08. Mudah-mudahan ini materi ini membuat ayah bunda tidak puas sehingga nanti penasaran ya untuk lanjut materi-materi selanjutnya gitu. Baik ayah bunda, semua pertanyaan juga sudah dijawab. Jangan ragu nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya di grup, kita buka sesi diskusi di grup gitu ya. Karena untuk sesi pra akhir baliknya sudah selesai,
Jadi nanti barangkali masih ada ganjalan-ganjalan pertanyaan boleh disampaikan di grup. Insya Allah Pak Ruru, saya, Bunda Eliana juga sudah ada di grup. Nanti insya Allah kalau nanti Ayah Bunda ada pertanyaan bisa kami jawab secara live atau secara langsung. Gitu ya Pak Ruru ya. Insya Allah Ya, nanti siap. besok kita lanjutkan di grup untuk lebih engage, lebih interaktif dengan teman-teman di grup WhatsApp. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan ilmu serta pengalaman yang dibagikan kepada kami semua, Bunda Eliana dan Pak Ruru Chandra. Terima kasih juga kepada seluruh audiens atau peserta pembelajar yang malam ini hadir. Ada Kak Amel, Kak Andena, Pak Aziz, Kak Galang, Kak Haliza, Kak Hani, Bunda Isma, Bunda Mega, Kak Nishelda, Nurul, Raihana, Sofika, Yustia. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi pintu keberkahan buat kita semua, bagaimana kita bisa mengimplementasikan pendidikan berbasis fitrah, potensi, dan akhlak untuk anak-anak kita. Jangan ragu untuk bertanya sekali lagi, dan colek-colek kami kalau ada yang ingin wapri. Insya Allah kami siap untuk menjawab pertanyaan dan kegelisahan ayah bunda sekalian terkait pengasuhan. Terima kasih sekali lagi. Kalau boleh saya minta waktu dan kesediaannya untuk open kamera. Kita mau foto bersama dulu. Boleh ayah bunda? Sekian detik lah. Iya. Yuk ayah bunda sekalian, boleh dong kita foto bareng. Oke, sebentar saya jadikan galeri. Oke. Siap ya. Kakak-kakak ada yang mau open cam? Kita foto dulu yuk. 1, 2. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ada yang mau buka kamera? Baru 5 orang nih. Baiklah. 1, 2. Oh, ketinggalan Kak Sofika. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi kakak-kakak dan ayah bunda semuanya. Jangan lupa kita ada sesi berikutnya bersama Pak Ruru kembali dan Bunda Rita di Rabu depan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ayah bunda sekalian. Saya izin end ya pertemuannya. Selamat istirahat. Terima kasih Teh.